Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini berjumpa kembali ya dengan saya Pak Edi. Sekarang kita akan bahas teknik desain aplikasi mobile ya, dimana nanti kita menggunakan aplikasinya yaitu adalah Sketchware. Berdasarkan evaluasi pada saat kalian di masa pandemi ini untuk pelajaran pemrograman Android tanpa tatap muka kayaknya sepertinya banyak kesulitan. Berdasarkan hal itu ada alternatif lain ya, atau solusi bagaimana kalian tetap bisa membuat aplikasi mobile di mana kita akan menggunakan fasilitas yaitu Sketchware. Oke, namun sebelumnya bagi yang belum punya Sketchware silakan kalian install. Programnya ada di Play Store. Kemudian silakan kalian ketik Sketchware. Nah, seperti ini. Nah, silakan kalian install. Nama aplikasinya adalah Sketchware Create Your Own Apps, seperti itu. Nah, silakan kalian install. Setelah kalian install, silakan klik buka. Nah, tampilan awal seperti ini ya tampilannya. Untuk studi kasusnya di sini saya sudah berhasil membuat programnya ya. Silakan nanti kalian ikuti instruksi di modul pertemuan keempat ya, yaitu tentang teknik desain aplikasi mobile menggunakan Sketchware. Untuk studi kasusnya tetap sama ya, menggunakan pertemuan 3, yaitu membuat aplikasi luas bangun datar persegi. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah kalian buat project baru dengan cara klik tombol tanda plus ya. Nah, silakan pada bagian enter application name isikan namanya. Misalkan nama aplikasinya luas persegi, seperti ini ya. Kemudian untuk mengganti icon silakan pilih pada bagian tab to change icon, seperti ini. Silakan pilih dari galeri, kalian dulu ikonnya, silakan ya, bebas, itu hanya opsional. Kemudian setelah itu silakan klik advanced setting ya, disentuh. Nah, di sini ada banyak pengaturan, mulai dari pengaturan warna ya. Silakan klik tanda help jika lo ingin mengetahui apa itu color accent, color primary dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada gambaran ya, penjelasannya sudah jelas. Saya buat default aja. Kemudian untuk package name, silakan di bagian package name isikan nama perusahaan Anda. Nah, di sini sebagai penunjuk bahasanya ini adalah project kalian. Silakan ikuti di modul ya dengan cara ketik com, menandakan komersial. My-nya adalah diganti nama kalian, misalkan di sini nama saya. Kemudian new projectnya diganti dengan nama misalkan project 1. Nah, sedangkan project name-nya isi dengan nama project, tidak boleh spasi ya, karena yang diperbolehkan adalah huruf A kecil sampai Z, kemudian angka, dan spesial karakternya underscore. Saya gunakan underscore saja. Nah, untuk yang bagian bawah ini adalah versi, biarkan default ya. Jadi di sini versinya adalah kodenya biarkan versinya 1, NIM-nya 1.0. Jika nanti kalian akan membuat program ada update baru, silahkan diganti ya, mau di versi berapa, seperti itu. Saya buat default aja. Kalau sudah, silahkan klik create app ya. Nah, kalau udah diklik create app, maka nanti tampilannya masih kosong ya. Nah, ini masih kosong tampilan awalnya, belum ada seperti ini. Nah, silakan kalian desain tampilannya seperti ini. Caranya nanti nah, di sini tulisan aplikasi luas persegi, kalian tinggal caranya adalah pada bagian widget text view, kalian drag dan drop ke sini. Nah, seperti itu. Setelah di drag and drop, cara settingnya adalah pilih text view tadi, kemudian kalian pilih see all. Nah, pada bagian see all sini silahkan ikuti aturannya ada di modul, yaitu pada bagian layout properties, layout gravity-nya kalian atur. Di sini adalah center horizontal, karena center horizontal itu posisinya di tengah. Kalian bisa mereka-reka ya fungsinya ini, silahkan dicoba-coba. Kemudian setelah itu pada bagian teks ini untuk merubah teksnya silahkan diketik ya, aplikasi luas persegi contohnya.
Kemudian untuk text size ini adalah ukuran teksnya. Di sini ukurannya adalah small pixel ya, jadi SP ya singkatannya ya. Kemudian setelah kalian tambahkan itu, silakan klik tombol kembali, tambahkan scroll view. Ada scroll V ya dan scroll H. Bedanya adalah kalau scroll H itu nanti bisa di scroll secara horizontal, sedangkan scroll view itu bisa di scroll secara vertikal. Tinggal kalian drag kemudian ditarik di sini ya. Setelah itu kalian tambahkan linearnya pakai yang linear V, karena nanti urutannya adalah komponen widgetnya itu akan ke bawah vertikal. Tinggal kalian drag kemudian masukkan ke dalam scroll view tadi seperti itu. Nah, setelah kalian tambahkan scroll view dan linear view, tambahkan widget text view-nya, masukkan ke dalam linear view tadi yang sudah ada di dalam scroll view. Nah, setelah itu seperti ini ya, tinggal kalian pilih show all lagi, langsung aja pada bagian teks silakan cari artikel tentang hubungannya tentang persegi. Jadi misalkan nanti kalian ada soal tentukan luas persegi panjang atau keliling persegi panjang, carilah artikel yaitu menjelaskan tentang persegi panjang itu. Di sini ada contohnya seperti ini. Setelah itu silakan klik save, kembali lagi maka hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan lagi text view. Tinggal see all seperti yang tadi ya, tinggal pada bagian teks diketik aja luas persegi. Save, kemudian back lagi. Nah, untuk inputan di sini kalian tambahkan edit text. Tinggal kalian drag and drop ke sana. Kemudian kalian atur pada bagian see all. Ini semacam properti ya, yaitu wajib ya, karena ini adalah sebuah inputan. Jadi untuk inputan, proses dan output itu usahakan ada ID. Kalau di dalam Java itu biasanya di bagian netbin itu kalian klik kanan change variable name. Kemudian kalau di bahasa pemrograman web ya, khususnya PHP itu biasanya ada di bagian name. Ya, seperti itulah. Nah, kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi untuk edit text tadi silakan kalian pilih show all, tentukan ID-nya sesuai di modul adalah input_cc, kemudian tentukan hint-nya. Jadi hint ini ibaratkan kalau di web itu placeholder, yaitu membantu si user kolom ini mau diisi apa. Misalkan di sini saya ketik masukkan cc, kemudian input type-nya, jadi kalian bisa menentukan nanti komponen inputan ini bisa dimasukkan apa, apakah teks, apakah hanya number dalam bentuk desimal, atau number bilangan bulat atau bilangan desimal, atau dalam bentuk telepon, atau dalam bentuk tag password, atau nanti inputannya bersimbol. Berhubung di sini kita akan menghitung luas persegi, maka gunakan number string dan nomor desimal. Jadi nanti kalian bisa masukkan bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Kemudian dipilih ya. Setelah itu kembali lagi, sekarang kita tambahkan tombol gunakan widget button, tinggal drag and drop ke sana. Kemudian kalian atur lagi ya, klik see all. Pada bagian ID silakan atur seperti di modul, misalkan di sini hitung underscore luas. Selesai, tinggal terakhir yaitu bagian output, yaitu gunakan text view ya, drag and drop di sini ya, tinggal di see all, sama ya, dikasih ID, misalkan di sini hasil, kemudian teksnya titik. Kalian mau ganti warna juga bisa ya, terserah kalian mau dikasih warnanya apa nanti hasilnya, tinggal pilih aja ya. Nah, seperti itu, pilihnya nanti bisa pilih warna yang mana aja seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi ke default ya. Oke, saya kembalikan lagi ke default. Nah, setelah selesai kalian melakukan desain, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya, di depan ini ya. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya kalian sekarang adalah pilih tab event. Nah, pada bagian tab event di sini adalah pengaturan untuk memberikan aktivitas di dalam layout tersebut. Jadi kalau di dalam Eclipse itu tampilan rest layoutnya adalah ini ya. Sedangkan untuk melakukan coding ya, untuk melakukan pemrogramannya ada di bagian activity. Nah, untuk activity di dalam Sketchware itu ada di bagian tab event. Langkah selanjutnya adalah silakan pilih menu view,
Kemudian di sana sudah tertulis ya atau tertanam method pada tombol yang sudah kita buat tadi, tombolnya ID-nya hitung underscore luas. Ternyata tombol itu sudah ada method yang dinamakan onClick. Jadi pada saat diklik nanti aplikasi ini ngapain, seperti itu. Silakan diklik. Nah, kemudian silakan kalian atur tampilannya seperti ini. Nah, terlihat jelas ya, di sini ada tampilan seperti semacam fungsi logic ya, fungsi logic maksud saya. Jadi kalian tinggal drag and drop. Kalau di Eclipse ya atau di Android Studio mungkin kalian pada saat buat program khususnya codingnya di activity.java. Kalau di sini di Sketchfile itu tinggal kalian semacam bermain ya, kayak tinggal pilih fungsi-fungsi puzzle-nya itu ya, logiknya itu tinggal pilih. Misalkan saya kalau kontrol itu seperti apa, jadi kalau misalkan ingin menggunakan perulangan, percabangan dan seterusnya. Kalau operator misalkan nanti mau penjumlahan, pengurangan dan sebagainya ada di sini. Langkah yang pertama tadi adalah saya pilih view karena saya ingin outputnya dulu. Jadi kata kuncinya masukkan outputnya. Ingat outputnya tadi kan text view, maka gunakan view yang bertuliskan set text karena kita akan memberikan teks. Set text, coba dicari ada tidak. Nah ini ya, text view set text, tinggal letakkan. Kemudian setelah itu kalian pilih, tentukan. Tadi kan tempat outputnya adalah ID-nya hasil, tinggal dipilih hasil, kemudian dipilih select. Setelah itu, karena prosesnya inputannya tadi adalah dalam bentuk edit text dan itu adalah angka, gunakan inputan pada bagian operator. Tentukan apakah nanti inputannya itu berbentuk ada desimalnya atau tidak. Kalau tidak, maka gunakan toString with desimal, masukkan, tinggal diklik, geser seperti ini, nanti hitam seperti itu ya. Atau kalau ingin gunakan inputannya ada desimal, maka gunakan yang toString with desimal, tinggal digeser seperti ini. Nah nanti di dalam lingkarannya toString ini silakan masukkan toNumber, karena untuk proses penghitungan itu harus diubah dulu dari suatu tipe data, misalkan string ke dalam bilangan ya, bilangan desimal ataupun bilangan integer. Tinggal masukkan toNumber. Kemudian toNumber di dalamnya kan dalam bentuk persegi panjang. Persegi panjang itu ambil apa yang mau diubah ke number. Jelas ya. Tadi kan ada input. Input itu letaknya di bagian edit text. Nah, untuk edit text itu sendiri kita jadikan teks dulu. Tinggal kamu cari text view get text seperti ini ya, dimasukkan lagi ke dalam toNumber. Kemudian cari inputannya tadi ID-nya apa, jelas ya, input CC, tinggal dipilih select seperti itu. Nah sebelumnya tadi pada saat kalian masukkan toString, toStringnya itu adalah, ingat luas persegi itu kan sisi kali sisi, carilah operator yang hubungannya sisi kali sisi, variabel dikali variabel ini ya. Kalau nanti penjumlahan tinggal kamu pilih yang ini. Nah seperti itu. Nah berhubung sudah ya dimasukkan, ingat edit text itu kan nilainya, cara mengambilnya pilih get text seperti itu. Jadi tinggal kalian masukkan seperti ini, selesai. Nah jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi pertama masukkan text view, kemudian text view-nya itu tentukan ID outputnya. Setelah itu di set text, kemudian karena text view itu dalam bentuk string, maka gunakan toString. Namun di dalam toString itu harus diubah dulu sebelumnya. Yang awalnya edit text itu kan get text string ya, dijadikan toNumber karena ada proses penghitungan. Nah proses penghitungan itu kan mengambil nilai ya, nilainya dari edit text yaitu dengan ID input CC. Nah begitulah prosesnya. Nah kalau sudah silakan klik back, silakan klik run, maka nanti ada proses, sebentar, ini iklan ya. Nah dia sedang mengcompile sekaligus membuat sebuah installer. Nah akan muncul seperti ini ya, silakan pilih installer paket. Sebentar saya ulang lagi. Sebentar, ada peringatan tadi ya.
Nah, ini di sini berhubung sudah pernah install, akan muncul peringatan. Silakan kalian klik install aja. Kalau misalkan butuh unknown source ya, atau source sumber tidak diketahui, silakan beri izinkan ya dalam aplikasi itu. Nah, kalau udah selesai, buka. Nah, beginilah tampilan hasil programnya. Saya masukkan misalkan angka 6, benar apa tidak? Kalau luas persegi 6 itu nilainya 36. Benar ya? Tinggal kalian isi, diganti. Nah, sudah benar ya. Nah, kalau sudah benar, berarti aplikasi ini sudah siap layak untuk dijalankan. Tugasnya kalian adalah klik tombol save. Maka programnya sudah tersimpan. Kalian keluar. Jangan lupa save and exit. Sebentar. Nah, ada iklan lagi ya. Nah, programnya tadi sudah jadi, silakan pilih untuk dikumpulkan di Google Classroom. Caranya adalah pilih Send and Export. Namun sebelumnya pastikan kalian sudah login ya. Loginnya pakai Google aja nggak apa-apa. Misalkan saya loginnya saya sendiri. Sebentar. Oke, jadi setelah kalian berhasil login ya pakai email kalian, berhubung aplikasi Sketchfab ini sebenarnya berbayar ya, 32.000 per bulan, kalian cari yang gratis saja ya. Pilih watch a video to unlock. Setelah kalian pilih, nanti ada beberapa waktu yang digunakan untuk membuka ya, seperti ini. Ditunggu 18 detik. Setelah 18 detik selesai. Nah, kalau udah waktunya selesai ya iklannya, silahkan klik close. Nah, di sini ada petunjuk. Kalau send APK berarti nanti akan dijadikan sebuah aplikasi ya, file APK. Kalau dipilih nomor 2, maka nanti akan tersimpan di data source Sketchware. Kalau nomor 3 ini nanti yang harus kalian lakukan, maka akan disimpan dalam bentuk coding ya, atau source code di Android Studio, atau bisa dibuka di Eclipse. Silahkan klik export source code. Nah, di sini udah muncul ya bahwasanya file aplikasi dalam bentuk project sudah disimpan di folder Sketchware, di folder export rsc dan nama projectnya. Kalian bisa langsung pilih send source code zip file kalau misalkan ingin langsung dikirim, atau maupun disimpan di Google Drive ya, atau bisa kalian lihat di bagian file manager. Misalkan saya tunjukkan lokasinya ada di internal ya, cari folder Sketchware. Nah, ini ya. Kemudian export src. Nah, ini tadi yang sudah kita buat, project luas persegi. Jadi kalau ini saya buka, nanti isinya adalah beberapa file Gradle atau file yang sudah jadi project. Namun kalau kalian kesulitan untuk menjadikan export dalam bentuk project, pengumpulan tugasnya adalah silahkan tambahkan text view ya, tambahkan text view kemudian isi teksnya, programmernya siapa, atau tentukan nama dan kelasnya. Nama siapa, nama Anda ya di sini maksudnya. Kemudian kelasnya. Seperti itu. Seperti ini. Baru di compile lagi, di run ya. Nah, sebentar iklan. Masih proses install ya. Nah, nanti ada muncul peringatan install, ada muncul update install. Setelah diinstal, dibuka, kemudian dicoba hitung. Nah, sampai sini silakan kalian screenshot, kemudian kumpulkan di bagian tugas. Oke, saya kira mudah ya untuk pembuatan aplikasi menggunakan Sketchware. Sekali lagi jangan berhenti ya untuk belajar, karena ada beberapa hal untuk belajar itu dengan cara yang mudah. Oke, jika masih ada yang kesulitan silakan menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.